I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up. Veni Creator Spiritus, datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, adalah awal dari nyanyian Pentakosta, yakni datanglah ya Roh Kudus. Nyanyian ini biasanya dinyanyikan pada perayaan Pentakosta, misa pada penerimaan Krisma, atau juga dalam tabisan-tabisan. Nyanyian ini pertama-tama menggambarkan bahwa Allah menyatakan diri kepada manusia dengan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus terus menjadi warna dan juga menjadi penyemangat dalam hidup setiap orang. Roh Kudus inilah yang akan kita bahas dalam Injil yang akan kita jelaskan bersama, yakni bagaimana pekerjaan Roh Kudus ini, yakni sebagai penghibur. Roh Kudus ini akan menuntun kita juga pada kebenaran. Itulah Roh Kudus yang diutus Allah kepadanya. Injil Yohanes menceritakan, melukiskan, menjelaskan bagaimana pekerjaan Roh Kudus ini. Roh Kudus oleh Injil Yohanes disebut dengan penghibur, penolong, penuntun, dan juga Roh kebenaran. Roh Kudus inilah yang akan menuntun setiap orang pada sang kebenaran, yakni Kristus yang menjanjikan kedatangan Roh Kudus. Roh Kudus ini pula yang akan menginsyafkan orang bahwa dosa yang mereka lakukan itu adalah bersalah dan perlu untuk menjadi orang-orang yang benar. Roh Kudus dalam istilah yang digunakan oleh Yohanes Parakletos ini memberikan penegasan bahwa Roh Kudus ini benar-benar menuntut pada kebenaran, tetapi juga dalam istilah tertentu menjelaskan bahwa Roh Kudus ini dalam istilah lain disebut pneuma, yang berarti jiwa, roh, dan juga hidup. Maka roh itu tidak hanya menuntun pada kebenaran, tapi akan menuntun juga pada sang kehidupan, yakni Dia, yakni Kristus yang memberikan jalan, kebenaran, dan untuk mencapai kebenaran dan kehidupan sejati, maka perlu kita melakukan berbagai hal untuk hal yang benar dan baik, untuk mengarahkan kita kepada kebenaran dan kehidupan sejati, yakni Yesus Kristus. Hal-hal itu yakni mendengarkan, mentaati, melakukan, dan menghayati sabda. Di samping itu juga, kita perlu untuk mencintai ketaatan. Karena ketaatan tanpa cinta itu adalah ketaatan yang tak ada gunanya. Karena terkadang kita taat karena ingin populer, tapi juga terkadang kita taat karena suatu kewajiban. Tapi terkadang juga kita taat karena ada tuntutan. Namun Tuhan sendiri menegaskan bahwa kedatangan Roh Kudus ini akan mengisyafkan kita kepada seluruh kebenaran, dan bagaimana dosa yang telah kita perbuat itu diarahkan, dihapuskan, dan dituntun pada kebenaran. Maka dari itu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketaatan yang sesungguhnya yakni ketaatan yang dibarengi dengan cinta. Cinta kasih inilah telah dinyatakan bagi kita dalam kedatangan Roh Kudus. Roh cinta Bapa dan Putra. Untuk itu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi taat dan dibarengi dengan cinta. Taat dan cinta adalah dua kata yang mungkin sulit dilakukan, tapi mari kita lakukan dengan perlahan-lahan, dengan melakukan hal-hal kecil, menolong sesama, bukan karena popularitas, melakukan kewajiban kita sebagai seorang yang beriman dengan mengikuti perayaan Ekaristi bukan karena aturan, tapi melakukannya karena cinta kita kepada Tuhan. Mari kita menjadikan hal-hal kecil sebagai bentuk cinta dan ketaatan kita kepada Tuhan. Hal inilah yang telah dilakukan Mother Teresa, yakni melakukan hal-hal kecil untuk menjadi hal-hal yang besar.